Selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Miftahus Saadah, dipersilahkan. Baik, sepertinya dari Miftahus Saadah berhalangan hadir. Kepada Rifda Nurfauja, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Ketua Umum UKMP FEVIM kepada Saudari Fitriah, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk MC Dahlia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat sebelumnya Bapak Nasrullah SPDM PDBI selaku pembina di OKM kita. Kemudian yang terhormat kakak badan pengarah yang mungkin ada berhadir di room meet ini. Kemudian yang saya hormati sekaligus saya banggakan teman-teman sekalian pengurus OKM PVVIM ULM periode 2024. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan pelatihan KTI pertama ini. Nah, ini mana pada pelatihan KTI ini sebenarnya merupakan program kerja dari Departemen Keilmiahan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan secara rutin dan pembelajaran mengenai karya tulis ilmiah kepada anggota-anggota UKM ataupun pengurus internal kita. Nah, untuk hari ini merupakan pelatihan pelaksanaan yang pertama, yang dimana dengan tema Let's Writing and Publish Your KTI and Essay. Yang dimana pada pelatihan pertama ini memiliki tujuan supaya anggota-anggota kita untuk awal bisa lebih mengetahui mengenai apa sih itu KTI dan Essay, sehingga ini bisa menjadi persiapan awal kita dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada nantinya. Nah, kemudian di sini saya juga mengucapkan mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada terdapat kendala maupun tentunya masih banyak kekurangan. Semoga ini bisa nanti menjadi evaluasi kita ke depannya dan diharapkan kepada seluruh pengurus untuk bisa memperhatikan pemateri yang akan menyampaikan hari ini dan dicatat materinya dengan benar-benar karena materi ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua juga sebagai basic awal kita untuk memahami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan agenda pertama kita, yakni pelatihan esai, yang mana agenda ini merupakan agenda yang sangat penting sekali ya, berkenaan dengan bahwa esensi dari forum inovasi mahasiswa ya, salah satunya adalah inovasi ya. Nah, inovasi tersebut didapatkan ya tidak mungkin dengan tiba-tiba. Biasanya ada inspirasi tertentu ya, baik itu dari membaca kemudian diterapkan melalui penulisan ya. Anggota FIM semua ya, kalau ingin melaksanakan kegiatan atau pada saat ingin mengikuti kegiatan, jangan lupa niatnya ya dibenahi ya, bahwa kalau ingin mendapatkan banyak hal, maka niatnya betul-betul gitu. Jadi bukan karena teman gitu, bukan karena diminta oleh ketua atau ketua koordinator seperti itu, tapi memang betul-betul pada panggilan hati ya, bahwa kita semua ketika berada pada sebuah forum ingin mendapatkan ilmunya ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak tadi bertanya siapa pembicaranya ya. Pembicaranya adalah Ezer ya, Ezer, kakak angkatan kalian barangkali ya, atau mungkin setara dengan kalian. Ezer ini sudah sangat berpengalaman sekali ya dalam penulisan esai, ya, dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi diharapkan kalau belajar dari orang yang pernah sukses ya melaksanakan perlombaan-perlombaan ini, maka pengetahuan yang digali pun akan sangat banyak dan betul-betul terpraktekkan seperti itu ya. Nah, yang kedua, selain kalian harus menyeting niat, harus memfokuskan gitu, kalau perlu ada catatan-catatan atau oretan gitu ya, kalau kalian menulis via laptop, maka jangan lupa dicatat hal-hal penting itu, karena kalau kalian tidak mencatat gitu, hanya niat saja tapi tidak ada yang direkam gitu, maka akan besar kemungkinan kalian akan melupakan apa yang kalian dapatkan. Misalnya kalian ada pikiran, oh nanti saja gitu, nanti saja dari teman-teman. Nah, ada satu pepatah ya yang mengatakan ya, kalau ilmu itu mau terserap dengan bagus, now or never ya, sekarang atau tidak sama sekali. Nah, itu jadi cara menjemput momentum itu, jangan pernah kalian mengatakan nanti saja ya, tapi lakukan sesegera mungkin, karena kesegeraan kalian dalam menjemput momentum itulah yang mungkin akan merubah
sesuatu di masa yang akan datang. Bapak sangat yakin itu. Jadi kalau ada kebaikan yang bisa kalian tebarkan, lakukan sekarang gitu. Jangan nanti besok aja deh atau 1 minggu lagi aja deh. Kalau besok aja atau 1 minggu lagi aja, barangkali kalian tidak akan ada banyak halangan yang merintangi kalian. Oleh karena itu, pada pesan Bapak yang nomor 2 ini ya, kalau ada sesuatu tolong dicatat gitu, diingat, kemudian langsung diimplementasikan ya. Kalau ada perlombaan tolong didaftar dulu, diinventarisir tahun 2024, sekarang bulan Maret, kapan ada perlombaan-perlombaan yang akan ada, diinventarisir dulu, kemudian investigasi bagaimana cara format perlombaannya dan bagaimana cara memenangkannya. Siapa yang bisa dicari info gitu. Jadi harus ambil kesempatan ketika ada perlombaan-perlombaan tersebut. Nah, Bapak sangat meyakini kalau kalian memiliki jiwa gercep, kalau dalam bahasa Inggris namanya agility ya. Agility itu artinya agility tulisannya ya. Agility itu artinya tangkas ya, ketangkasan, lihai, bukan culas ya. Bukan culas, culas itu lain lagi. Tapi tangkas gitu. Jadi kalau ada kesempatan bergeraknya itu swift. Swift itu bukan mobil Swift juga, Swift Suzuki bukan, tapi Swift itu gitu ya, tangkas gitu. Jadi kalau di ilmu langsung nih tangkap, kalau ada kesempatan langsung gini ya. Nah makanya Bapak sangat mengharapkan gitu bahwa semua anggota dari 41 nih yang hadir nih di Zoom pada kesempatan hari ini semuanya tuh berniat untuk mengambil kesempatan yang sangat berharga ini ya. Nah, jadi kalian inventarisir semua perlombaan yang ada di tahun 2024, kemudian bertandinglah seperti itu. Jadi bukan hanya kalian menikmati bagaimana mendapatkan materi di film ini, bagaimana kalian berorganisasi di film ini, tapi kalian juga menjadi aktor ya dalam ajang-ajang perlombaan tersebut. Dan Bapak sangat menyambut positif sekali agenda dari bidang keilmiahan ya ini sepertinya ya, atau bidang pendidikan ya. Fitria, bidang apa ini Fitria? Keilmiahan, Pak. Nah, keilmiahan gitu ya, karena dasar-dasar ilmiah itu didapatkan dari hal-hal yang berbau empiris atau penelitian lah istilahnya. Nah, makanya Bapak sangat meyakini generasi 2045 nanti adalah generasi yang dipikul oleh orang-orang yang memiliki intelijen yang bagus gitu ya. Jadi bukan hanya fisik yang bagus tapi intelijen yang bagus. Bapak cerita bukan hanya fisik ya, bukan berarti tidak mengindahkan fisik, tapi dua-duanya sangat perhatian gitu. Jadi intelijen bagus itu bisa didapatkan dari banyak baca, banyak praktek, banyak nulis gitu. Jadi nggak bisa kalau kalian nongki di rumah bareng gitu atau terlalu banyak nonton, terlalu banyak main akan menjadi jiwa-jiwa intelektual, itu tidak mungkin gitu. Makanya kita perlu menjemput momentum untuk menjadi pribadi-pribadi scholar, dan Bapak menantikan prestasi-prestasi yang kalian semua dapatkan buah dari proses kalian mendapatkan training pada hari ini. Demikian dulu yang ingin Bapak sampaikan ya, hari Sabtu yang kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Allah seperti ini. Bapak sangat apresiasi, terima kasih Fitria dan semua jajaran ya yang telah berdedikasi, berkomitmen untuk mengadakan acara, dan juga bagi semua yang menghadiri acara di tengah yang lain mungkin istirahat atau tepar ya ketika bulan puasa. Nah, ini kalian sudah berbeda dengan yang lain, ini sebuah pencapaian. Terima kasih telah memutuskan untuk bisa berubah dan bisa berbeda daripada yang lain untuk bisa lebih aktif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak. Selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rifda Nurfauja. Kepada Saudara Rifda, dipersilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi workshop kepada seluruh peserta agar dapat menyimak materi kita pada hari ini. Selamat pagi. Apakah ini saya sebagai pemateri sudah bisa memulai? Moderator? Pagi. Bagaimana kabar kakak nih sekarang? Sehat selalu. Sepertinya dilihat dari forum sudah tidak sabar nih kak. Jadi bisa silakan sekarang kakak mulai. Oke. Di panitia mau dulu ya. Biar saya bisa share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, siap. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada UKM FIM, Penalaran dan Penelitian Tim ULM, memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau membagi-bagi ilmu ya kepada teman-teman semua, yang mana sebagian dari pengurus dari FIM saat ini adalah teman-teman seperjuangan tahun lalu, dan ada beberapa teman-teman juga yang mungkin sebagian besar adalah anggota-anggota baru gitu ya, wajah-wajah baru semua. Oke, sesuai dengan apa tema, yaitu pelatihan ya, untuk pelatihan pertama karya tulis ilmiah dan esai bagaimana dan juga bagaimana mempublisnya. Ya. Di sini perkenalkan saya Ezra Aisyalin Nazara dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mangkurat tentunya. Mari kita simak berikut atau di halaman-halaman selanjutnya apa saja gitu nah yang perlu kita lakukan, tahapan awal yang sebenarnya kita ketahui dulu karena akan ada nantinya perbedaan-perbedaan yang menunjukkan bagaimana itu KTI, bagaimana juga itu esai ya. Sebelum dilanjut, maka ada suatu quotes yang menurut saya ini adalah sebagai prinsip saya dalam mengikuti atau berkembang dalam kepenulisan ini, yaitu baca apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu baca. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Bapak Pembina, Bapak Nasrullah, itu ada mengatakan tadi kalau tidak salah itu adalah pembiasaan diri dalam menulis dan juga membaca gitu. Nah teman-teman mungkin sebagian banyak sekali sepertinya, karena tingkat literasi dan numerasi di Indonesia ini sangat minim sekali. Masih jauh tertinggal dengan negara-negara yang, bahkan negara yang masih tergolong negara berkembang pun, Indonesia masih ada di bawah mereka gitu. Dan mungkin kalian pasti tahu negara yang paling top dalam dunia pendidikan adalah Finlandia kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana kita negara Indonesia yang jumlahnya 270 lebih nih, kita bisa menyamakan diri kita dengan seperti mereka ini. Nah, mulai dengan pembiasaan diri, karena barangkali ada teman-teman di sini, ada pastinya waktu kecil aku pengen ada penemuan sesuatu hal gitu. Aku pengen menjadi profesor gitu. Aku pengen jadi peneliti handal gitu Nah, teman-teman kalau nggak membiasakan diri dari membaca terlebih dahulu, malas menulis, bagaimana bisa gitu untuk mencapai keinginan tersebut. Ataupun ada juga yang nggak kepikiran sampai saat ini saya pengen jadi penulis, saya pengen jadi peneliti dan segala macamnya yang sejenis. Barangkali melalui pelatihan kita ini bisa menjadi suatu motivasi bagi teman-teman
agar bisa nantinya menjadi penulis terbaik di Indonesia ini khususnya. Apalagi kalau sampai masuk ke ajang internasional ya. Oke, langsung. Pertama, saya mau bertanya dulu. Menurut kalian, apakah karya tulis ilmiah dan esai itu sama? Ada yang bantu bisa jawab nggak? Langsung saja ya, karena saya tidak bisa melihat apakah ada yang resen atau gimana. Langsung jawab aja, buka mic gitu. Apakah karya tulis ilmiah itu dengan esai itu sama? Barangkali ada yang sudah berpengalaman nih. Cek gelombang. Langsung saja ya kalau misalkan ada. Gimana? Ya, silakan. Strukturnya berbeda. Oke. Mungkin saya nggak terlalu menanyakan lebih dalam ya, karena kita akan juga membahas selanjutnya. Ada yang lain berpendapat berbeda gitu? Mungkin lebih ke isinya kah atau langkah-langkahnya gitu? Ada teman-teman? Atau masih ini nih, masih baru pada bangun, masih belum fresh gitu ya? Oke deh. Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Kita akan simak berikut ini satu persatu ya, karya tulis ilmiah dan juga esai. Nah, karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang disusun secara sistematis. Kenapa dibilang secara sistematis? Karena ini terstruktur dan sangat-sangat sangat-sangat ditunjukkan gitu nah. Sangat-sangat ditunjukkan strukturnya itu dalam kepenulisannya. Kurang lebih sama dengan ya, kalau misalkan ada yang pernah baca skripsi kating-kating kalian yang mungkin ada di perpustakaan prodi masing-masing, mungkin kalau misalkan kalian lihat, itu pastinya kurang lebih seperti itu strukturnya. Hanya saja kalau skripsi itu jauh lebih banyak ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke ranah KTI, dalam hal ini adalah lomba, maka strukturnya itu kurang lebih sama. Hanya saja adalah tidak memakan halaman yang sangat banyak, tapi sangat disimpel-simpelkan. Biasanya tuh KTI 10 atau 15 halaman minimalnya gitu. Maksimal 25-an gitu yang pernah saya ikuti biasanya. Nah, kemudian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian atau analisis mendalam terhadap suatu topik tertentu agar menyampaikan informasi, pemahaman, dan temuan yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diverifikasi. Nah, teman-teman, KTI ini adalah sebuah gagasan, bukan gagasan sih, tapi sebuah solusi atau sebuah tawaran ide yang kita laksanakan, yang kita tulis dalam sebuah kertas, dalam halaman kertas melalui Word, yang dipaparkan secara rinci, yang mana itu adalah hasil dari penelitian. Harus hasil dari penelitian. Berdasarkan pengalaman yang saya ikuti, saya pernah mengikuti KTI, tapi yang saya tawarkan adalah hanya gagasan. Jikalau hanya gagasan, itu bakalan menjadi suatu nilai minus bagi reviewer atau bagi juri-jurinya. Kenapa dibilang itu menjadi nilai minus? Karena seyogianya bahwa KTI ini adalah hasil dari penelitian. Ya, misalkan nih kalian ada melakukan penelitian, misalkan yang karena saya dari keguruan sendiri ya, maka misalkan yang dari FK misalnya, saya dari prodi pendidikan geografi misalnya kan, saya mengembangkan sebuah e-modul atau mengembangkan sebuah website atau mengembangkan sebuah game edukasi. Kalau semisal hanya saya mengembangkan, itu memang bagian dari penelitian dan pengembangan. Hanya saja itu kalau misalkan kamu atau kalian melaksanakan ini atau mengikutinya dalam ranah KTI, maka kalian harus melaksanakan sesuai dengan metode-metode research and development atau penelitian dan pengembangan. Dan itu harus ada uji validasinya lah, atau uji materinya dalam hal ini, dan juga pelaksanaan atau efektivitas dari
model atau media pembelajaran yang kalian kembangkan gitu. Nah, jadi KTI ini adalah minimal tuh adalah ada sebuah produk yang memang sudah diujikan atau memang sudah ada gitu. Nah, jangankan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk website yang berbasis digital saat ini sudah sering mengikutinya. Kalau bagian menggagas itu adalah desain saja, tapi kalian harus menjabarkan sesuai dengan urgensinya apa gitu. Nah, tanpa berpikir atau tanpa panjang-panjang lagi, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Intinya adalah KTI ini berdasarkan penelitian ya teman-teman. Jangan berdasarkan gagasan. Kalau misalkan kalian mau ikut KTI, kalian harus ada di pikiran kalian adalah ada penelitiannya gitu. Nah, ini struktur KTI seperti yang dijawab tadi teman kalian. Di sini ada struktur pada umumnya itu adalah ada judul. Judul tentunya kalian harus mencari judul yang menarik ya. Jangan misalkan judulnya misalkan nih yang bidang transportasi misalnya. Misalkan ada yang suka bidang-bidang transportasi, misalkan mengembangkan judul atau membuat judul seperti ini. Penerapan bus Tayo Banjarmasin di kota Banjarmasin untuk meminimalisir penggunaan transportasi pribadi. Itu sebenarnya bisa aja, cuman itu tidak menarik. Itu kurang menarik karena sudah pernah ada sebelumnya. Jadi kalian cukup dalam memilih KTI, judul KTI itu mungkin lebih tepatnya seperti ini. Mungkin kalian di bidang pendidikan tadi seperti mengembangkan media misalnya kan. Atau juga tidak tertutup kemungkinan di fakultas lain misalkan ekonomi ingin mengembangkan sistem informasi keuangannya, itu bisa juga dijadikan sebagai judul KTI. Misalkan andai saja nih kamu ingin mengembangkan sebuah toko gitu kan, dan di situ kamu membutuhkan sistem informasi keuangan misalnya, jadi kamu mengembangkannya adalah pengembangan financial technology system gitu, financial technology system yang memang yang berpotensi untuk memudahkan dalam sistem perhitungan keuangan di toko ini gitu loh, seperti itu. Nah, dari situ judulmu kan agak menarik, dan juga jangan hanya sampai judul yang menarik, tapi isinya apa yang kamu kembangkan itu juga menarik. Jangan kalian mengembangkan dari sebuah media misalnya atau sebuah yang pernah ada dan itu nggak ada perbedaannya dengan yang sudah ada sebelumnya. Kalian harus mengembangkannya, apa sih kebaharuannya gitu. Nah, apa sih yang mungkin lebih bertambah gitu fitur-fiturnya gitu. Nah, atau sesuatu hal yang menarik gitu dari apa yang kalian kembangkan misalnya. Kemudian setelah judul ada abstrak. Tentunya kalian pasti sudah tahu ya, atau masih ada yang belum tahu nih abstrak itu ya. Ada nggak yang tahu apa sih susunan dari abstrak ini? Susunan gambaran umumnya gitu nah, yang mesti dijabarkan dalam abstrak. Ada yang tahu? Atau minimal ada gitu nah, ini gitu. Ada yang tahu? Oke, mungkin masih belum tahu ya, karena ini pelatihan pertama. It's okay. Maka kita coba bahas. Maka di sini abstrak itu biasanya tuh isinya tuh ada terdiri dari beberapa susunan, tapi dibuat dalam satu paragraf saja tanpa ada paragraf baru biasanya ya. Dan abstrak itu diawali dengan apa sih latar belakang permasalahan yang kalian dapatkan? Apa latar belakangnya? Dan ingat ya teman-teman, dalam membuat latar belakang itu jangan sampai menyinggung suatu instansi. Jangan sampai merendahkan suatu instansi atau suatu objek tertentu. Makanya kita harus berbicara atau menyampaikannya dalam KTI itu nantinya harus berdasarkan fakta di lapangan atau setidak-tidaknya adalah berdasarkan studi literatur, berdasarkan jurnal yang sudah kalian baca. Dan itu harus juga jurnal terbaru. Jangan sampai yang 20 tahun ke belakang. Kan itu sudah terlalu lama. Bisa jadi masalah itu sudah terselesaikan di zaman sekarang. Oke. Itu biasanya abstrak mulai dari latar belakang atau pendahuluannya. Selanjutnya ada masuk tujuannya apa sih? Urgensi kalian mengembangkan ini apa gitu. Baru metodenya.
Ya secara umum metode kan ada dua ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Baru lagi dijabar-jabarkan nanti sebanyak-banyak mungkin. Selanjutnya baru ke hasil. Hasil apa sih yang kalian temukan gitu. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dan ingat teman-teman, kalau misalkan kalian buat KTI, usahakan abstrak itu bukan dibuat di awal. Memang posisinya adalah ada di awal, tapi tidak disarankan kepada teman-teman untuk membuatnya di awal karena kalian nggak tahu hasilnya seperti apa dulu gitu nah. Maka harus selesaikan dulu semuanya sampai daftar pustaka lampiran baru buat abstraknya. Gitu ya idealnya. Selanjutnya baru pendahuluan. Pendahuluan biasanya nih ada latar belakangnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Latar belakangnya seperti apa gitu. Ya, latar belakangnya, rumusan masalahnya, manfaatnya kepada siapa. Jadi kalian membuat KTI juga jangan hanya meninjau hanya satu kebermanfaat kepada pihak tertentu. Tapi usahakan banyak pihak yang mendapatkan manfaat itu. Misalnya di sistem keuangan tadi misalnya ada juga manfaatnya bagi toko, ada juga manfaatnya bagi penjual atau pelanggan gitu ya. Pelanggan gitu nah. Ada juga manfaatnya bagi toko-toko terkait yang memang usahanya perlu distribusi dengan toko tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar memikirkannya. Menentukan sebuah ide itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jangan berpikir hanya dalam 1 jam, 2 jam itu nggak bakal terinspirasi. Tapi usahakan dalam membuat sebuah ide itu harus benar-benar membaca jurnal, melaksanakan riset di lapangannya, bagaimana kondisi lapangannya. Gitu. Nanti kalian pasti akan muncul ide gitu. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tentunya kalau tinjauan pustaka ini kalian pastinya mencari ya jurnal-jurnal terkait dengan apa yang kalian kembangkan. Metodologi penelitian biasanya ini memuat teman-temannya, memuat gambaran dari apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencapai hasil. Apa yang kita laksanakan dalam mencapai hasil. Hasilnya apa nanti. Maka kalian harus menyusun metodologinya seperti apa. Mulai dari lokasinya di mana, mulai dari pengumpulan datanya seperti apa, kemudian analisis datanya seperti apa, begitu. Baru hasil, silakan kembangkan sekreatif mungkin kalian gitu ya. Kalau misalkan di pengembangan, maka kalian harus mengembangkannya berdasarkan model pengembangannya seperti apa. Ada mungkin yang pakai ADIE, atau adalah sebanyak-banyak mungkin itu sekitar 4 atau 3 tuh model kalau research dan development. Kalau saya biasanya memakai yang ADIE gitu ya. Ada analyze, design, development, implementation and evaluation. Baru yang terakhir adalah penutup. Penutup silakan simpulkan. Teman-teman kalau membuat penutup ya, kalian harus camkan ini. Kalian harus ketahui, dalam membuat penutup itu adalah bukan dalam hal ini menggambarkan analisnya seperti ini tadi, desainnya seperti ini tadi, hasilnya seperti ini tadi. Tapi usahakan kalimatnya adalah seperti ini, berdasarkan data di atas atau hasil penelitian di atas, hasil riset di atas, menunjukkan bahwa pengembangan ini bla sangat bermanfaat untuk ini gitu. Ambil satu aja yang mungkin berpengaruh dalam hasil KTI-mu itu. Misalkan berdasarkan hasil tersebut dapat ditentukan, dapat dilihat bahwa misalkan udah uji 0 atau 95,6%, maka aplikasi atau website ini sangat tepat untuk digunakan. Nah, kalimat terakhir dalam penutup teman-teman, kalimat terakhir dalam penutup biasanya adalah bagusnya implementasi dari riset ini, maka membutuhkan pihak terkait mana saja gitu yang berpotensi untuk diajak kerjasama. Jadi silakan dicantumkan hal itu sehingga membuat juri itu ternyata mereka ini benar-benar niat gitu nah. Ternyata ada pihak terkait gitu yang memang mereka ini sangat-sangat pengen banget hal ini bisa dilaksanakan atau diterapkan di seluruh wilayah mungkin gitu. Baru daftar pustaka, silakan belajar gitu ya. Ada banyak
format-format daftar pustaka yang biasanya kalau ikut lomba itu yang biasa digunakan antara APA style atau Harvard style. Yang lainnya jarang banget digunakan. Tapi nggak menutup kemungkinannya, silakan belajar juga kayak gitu nah. Kemudian yang terakhir lampiran. Lampiran silakan kalian lampirkan apa saja gitu yang mendukung kalian agar KTI ini benar-benar terjamin. Benar-benar, oh ini real nih, sudah dilaksanakan penelitiannya gitu. Apalagi kalau sempat sampai ada surat perizinan melaksanakan penelitiannya lah. Ada juga mungkin kalau website tadi ada barcode-nya lah gitu nah. Hasil lapangannya gitu segala macam. Oke. Selanjutnya masuk ke isai. Isai teman-teman ini karya tulis yang menyajikan argumen atau gagasan tentang topik tertentu ya. Secara sistematis dan mendalam tapi ya. Di mana esai ini menyampaikan pendapat, analisis dan evaluasi suatu topik menggunakan data, logika dan referensi yang mendukung. Nah, apa maksudnya teman-teman? Sejauh ini kurang lebih saya sudah berpengalaman dalam mengikuti esai ini sejak semester 3 ya. Sejak semester 3 saya baru memulai penulisan esai. Jujur semester 1, semester 2 saya nggak pernah mengikuti esai. Semester 3 saya baru terinspirasi mengikuti dan ingat teman-teman, saya modalnya awal-awal saya bukan apa ini ya. Saya awal-awal modalnya hanya mencari lomba-lomba yang gratisan. Karena saya pengen coba-coba yang gratisan dulu gitu nah. Pengen coba-coba yang gratisan, ternyata malahan kemungkinan dan itu memang benar-benar banyak yang lolos. Walaupun banyak yang gagal juga. Tapi semester 3 itu saya benar-benar satu pun dari hampir 20 yang saya ikuti isai, satu pun gak ada yang berbayar. Semuanya gratis, ku cari di Instagram lah mana gitu nah. Sampai-sampai semalaman itu gak bisa tidur sampai jam 2 cari terus gitu. Cari terus mana sih yang gratisan SS, baru buka linknya gitu nah. Karena isai ini adalah karya ilmiah yang penulisannya lebih simpel, tapi juga harus memuat gagasan yang memang kayak kreatif dan inovatif dan berkelanjutan gitu ya. Dari 20 tadi palingan saya juga lolos sekitar 4 aja sih. Tapi tidak membuat saya menjadi patah semangat, itu malah membuat saya semakin semangat karena melalui hal tersebut kayak memicu saya gitu nah. Setelah gratisan adalah buat yang sedikit berbayar gitu nah. Coba-coba gitu. Ya, silakan teman-teman kalau semisal mau coba-coba isai, silakan dulu cari-cari yang gratisan deh, saran saya. Silakan ikuti sebanyak mungkin. Tapi ingat harus berkaitan dengan juga disiplin ilmu ya biasanya. Nah, silakan cari yang gratisan ataupun yang mungkin pendaftarannya kecil dulu gitu nah. Biar nggak terlalu patah semangat kalau gagal. Kalau semisal berbayar terus gagal, kalian pastinya udah perhitungkan nih, padahal aku mau pakai uang ini tadi untuk ini gitu nah. Jadi teman-teman silakan ikut gratisan gitu. Banyak banget kok. Tapi harus jeli melihatnya ya. Kemudian isai ini teman-teman bisa hanya dalam bentuk gagasan, tidak harus dilakukan penelitiannya. Bisa dalam bentuk gagasan, rancangan, atau desain yang mungkin itu kalian ambil dari berdasarkan solusi yang pernah ada sebelumnya. Makanya tadi kalian harus rajin-rajin membaca nih. Harus rajin-rajin membaca, rajin mungkin kebanyakan yang para penulis ini biasanya suka membaca ya. Jadi kemungkinan teman-teman yang film ini pasti suka membaca sih. Saya bisa jamin sih itu. Ya, pasti ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada niat untuk membaca, silakan buat niat dari sekarang teman-teman. Karena ide dan gagasan kalian ini banyak banget sebenarnya. Kalian itu potensial untuk mengembangkan ide. Hanya saja terkadang orang ada ide tapi nggak bisa menulis. Ada seperti itu. Kebanyakan seperti itu malah. Ada ide nggak bisa menulis, itu gimana dong gitu nah. Maka mulaikan dari sekarang agar selalu membaca, menulis, mencoba-coba. Ingat, kalian dengan mencoba-coba, kalian bakal nanti terbiasa kok. Modal coba-coba aja dulu.
Oke. Selanjutnya, bagaimana sih struktur dari esai ini? Strukturnya biasanya simple banget. Ada judul terlebih dahulu, baru pendahuluan. Nah, usahakan teman-teman, kalau misalkan kalian pengen mengembangkan suatu gagasan, pendahuluannya itu sangat benar-benar runtut dan juga mudah dipahami. Usahakan kalau membuat pendahuluan teman-teman itu dari hal umum dulu baru ke hal yang khusus ya dalam membuat esai. Begitu juga tadi di KTI ya, harus dari umum atau dari khusus. Bisa juga dari khusus ke umum, hanya saja ini biasanya cenderung di pertengahannya nanti kayak apa ya, berantakan gitu. Nah, jadi saya sarankan usahakan dari umum dulu baru ke khusus, atau dari yang lebih luas baru ke yang lebih spesifik. Misalnya kalian mengangkat perubahan iklim nih, misalnya perubahan iklim. Di perubahan iklim ini tentunya kan ini sangat mendunia, tapi mendapatkan dampak di beberapa wilayah kota yang ada di Indonesia. Nah, kalian menyusun KTI-nya atau menyusun esainya di paragraf pertama itu usahakan gini bilangnya. Di dunia atau pemanasan global di dunia saat ini sangat mengancam kehidupan manusia akibat dari mengurangnya vegetasi dan segala macam. Baru lanjutkan, kekurangan vegetasi ini juga berdampak di Indonesia. Indonesia saat ini yang dulunya terkenal sebagai negara yang banyak akan vegetasi, namun karena penebangan hutan yang semakin banyak, itu berpengaruh pada perubahan iklim. Tapi usahakan di teman-teman ya, di pendahuluan atau paragraf pertama nih, usahakan di titik pertama itu jangan pakai sitasi. Jangan pakai sitasi. Baru di titik kedua baru gunakan sitasi. Karena itu terkadang para reviewer, bukan kalimatnya sendiri nih di awal nih. Biasanya kalau di awal ini kayak apa yang kita rasakan gitu. Dan itu kita menjadi perhatian utama banget kita. Yang umum gitu nah. Menjadi perhatian kita gitu ya. Misalkan di titik pertama itu jangan pakai sitasi, baru titik kedua silakan. Kemudian untuk menyusun paragraf kedua, usahakan itu ada kaitannya dengan kalimat terakhir di paragraf pertama. Usahakan ada kaitannya dengan kalimat terakhir di paragraf pertama. Begitu juga sampai paragraf terakhir di bagian pendahuluan. Oke, lanjut. Di bagian isi atau pembahasan. Isi dan pembahasan teman-teman silahkan disinilah kalian berkreatif sebisa mungkin. Silakan sampaikan semuanya gagasan kalian dalam bentuk desain kah, dalam bentuk konsep pun bisa jadi. Asalkan konsepnya itu benar-benar bermanfaat, memiliki urgensi. Ya. Konsep itu hanya dalam bentuk kata-kata, tapi memiliki urgensi yang sangat kuat. Kalau gagasan itu kurang lebih sama, tapi gagasan ini luas. Kalau misalkan masuk ke desain, maka kalian harus mendesain dulu, mungkin di Canva bisa, atau di aplikasi terkait gitu. Nah, mungkin kalian bisa gunakan agar bisa menjadi suatu hal yang mungkin kalian tawarkan sebagai produk yang belum jadi, tapi memiliki kalimat-kalimat di dalamnya yang meyakinkan. Gitu. Jangan hanya desain, tapi kalian menjabarkannya dengan kalimat yang tidak meyakinkan, itu juga bisa menjadi suatu pengurangan nilai bagi para juri biasanya. Kemudian kalian kalau misalkan mengembangkan atau mengkonsepkan sebuah ide atau menawarkan sebuah ide itu, usahakan itu bisa dipahami ya teman-teman kalimat-kalimatnya. Kemudian usahakan di akhir kalau misalkan kalian sudah membuat esai, kalian cek typo. Ya, jangan sampai typonya juga kebanyakan lah. Yang ada yang kelebihan huruf lah, ada yang kekurangan huruf. Itu juga membuat para juri nantinya semakin semakin kayak malas gitu bacanya, apalagi kalau kalimatnya amburadul. Dan yang paling penting dalam penulisan biasanya adalah jangan sampai kalimat penghubung di awal, kecuali yang oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga misalnya nih setelah titik pertama baru terus kalimat selanjutnya dikatakannya di situlah dan oleh sebab itu dan hal tersebut, dan kemudian itu sangat-sangat berpotensi kelemahan dalam penulisan teman-teman ya. Silahkan buatnya kayak gini, misalkan
pengembangan ini ternyata gini-gini gitu. Nah, usahakan jangan sampai kalimat penghubung di awal, jangan sampai. Atau apalagi pernah nih saya baca isai itu ada yang kayak di setelah titik atau kalimat awal setelah titik itu dibuatnya yang kemudian yang itu, nah itu sangat berpengaruh dalam kelemahan dalam penulisan teman-teman. Begitu. Kemudian penutup dan simpulan. Penutupnya seperti apa? Kurang lebih tadi konsepnya penulisannya sama seperti di KTI tadi ya teman-teman. Baru daftar pustaka dan juga lampiran. Biasanya kalau isai ini kalau misalkan kalian desain, silakan cantumkan lampiran ya, biar lebih banyak gitu. Nah, barangkali di bagian isi tadi kalian belum mencantumkannya secara keseluruhan, baru lampirkanlah sebanyak mungkin, begitu ya. Ingat, untuk membuat isai kalian harus memikirkan matang-matang, jangan pakai ide yang sudah pernah ada. Usahakan ide yang pernah ada tapi kamu membuat suatu kebaharuannya. Atau bahkan, tapi ini biasanya orang-orang jenius banget sih ya, atau bahkan belum pernah ada sama sekali, dan mungkin kendala kalian di situ adalah nantinya mencari studi literatur terkait. Kalau misalkan nggak ada sama sekali, itu saya salut sih, saya sangat salut apabila kalian bisa melaksanakannya, dan itu kemungkinan besar bakal masuk juara 1 sih ya, asalkan kalian dalam penulisannya bagus, baik, dan bisa dipahami. Begitu. Oke. Lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah menemukan masalah. Jangan nanti kalian pernah nih saya tanyakan, mungkin di sini banyak ya atau beberapa yang teman-teman dari NIAS pernah ada yang minta bantu sama saya, Bang gitu. Nah, bagaimana sih cara agar menemukan masalah gitu? Bagaimana sih cara agar dapat ide topik di isai ini? Terus saya bilang, silakan cari masalah. Malah kelakar gitu, nah nggak boleh ya. Jangan cari masalahnya yang kayak mencari permusuhan dengan teman. Itu nggak salah sih, itu adalah masalah. Cuman itu nggak boleh dijadikan sebagai bagian dari isai ya. Silakan cari masalah-masalah yang memang ada potensialnya itu bisa diikutkan isai, bukan cari gara-gara ya, bukan cari gara-gara kalian menemukan masalah dengan cari gara-gara, nggak gitu ya, nggak gitu konsepnya. Dalam hal penulisan ini ada beberapa langkah menemukan masalah. Yang pertama, tentukanlah masalah yang hendak diketahui berdasarkan disiplin ini. Teman-teman di sini saya tahu pasti banyak ya, ada yang dari Fakultas Pertanian mungkin, ada yang Fakultas Perikanan mungkin ya, ada FKIP, ada ekonomi, dan ada juga fisik mungkin, dan dari fakultas lainnya yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya. Silakan teman-teman ikuti isai atau KTI itu sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Karena berdasarkan dengan disiplin ilmu kalian, kalian bakal paham nantinya cara mengembangkannya, cara mencari masalahnya, cara menentukan solusinya gitu. Nah, silakan. Karena kebanyakan teman-teman ada di sini nih yang saya ketahui, bahkan saya sendiri pernah dan bahkan tidak jarang saya mengikuti isai dan KTI tidak berdasarkan disiplin ilmu. Pernah saya mengikuti isai di bidang keolahragaan, padahal disiplin ilmu saya bukan di situ, dan itu berpotensi gagal. Karena ya kita nggak tahu lebih dalam akar-akarnya, cara masalah penyelesaiannya gitu. Nah, jadi usahakan teman-teman berdasarkan disiplin ilmu ya, sesuai dengan jurusan mungkin lebih spesifiknya. Kalau misalkan bisa lebih ke semua, ya it's over sih menurut saya ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan pasti ada di antara kalian gitu. Yang kedua, pahami lebih dalam tentang tema dan subtema atau lomba maupun tugas kuliah kalian. Biasanya ya kalau lomba itu bakal ada temanya, ada juga subtemanya. Kalau tugas kuliah berarti pengidentifikasinya seperti ini, ada mata kuliahnya, ada topiknya apa gitu. Nah, tidak tertutup kemungkinan pasti ada teman-teman yang pernah disuruh dosen membuat KTI lah atau membuat isai, pastinya ada. Jadi
silakan pahami lebih dalam gitu nah. Temanya misalnya kalau di ISETOL KTI ya misalkan adalah peran generasi muda terhadap persaingan global saat ini. Nah, terus subtemanya apa? Misalkan lingkungan, pendidikan, ekonomi, atau sosial budaya gitu mungkin. Nah, silakan pahami lebih dalam dulu. Temanya terlebih dahulu kalian harus baca. Jangan langsung baca subtemanya. Kalau kalian langsung baca subtemanya, tapi nggak baca temanya, kalian bakal nanti kesalahan dalam penulisannya, kesalahan dalam mencari idenya. Nah, kalau tema yang seperti saya sampaikan tadi itu terlalu umum sebenarnya. Jadi kalau terlalu umum seperti itu, maka silakan berkreasi sebisa mungkin. Yang memang misalkan ada pengaruhnya terhadap global, terhadap luar negeri, terhadap Indonesia itu sendiri. Ya. Karena ada juga beberapa yang mungkin tema-tema ISE dan KT ini yang lebih spesifik, misalkan pelestarian kearifan lokal Indonesia di berbagai daerah, misalkan itu temanya. Terus subtemanya ada lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Maka silakan kalian kembangkan apa sih yang mungkin kita kembangkan agar kearifan lokal Indonesia ini tetap bertahan. Begitu. Silakan pahami lebih dalam. Ya, konteksnya adalah kearifan lokal seperti itu. Nah, yang ketiga, analisis kebutuhan, survei lapangan, dan survei literatur. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Sebenarnya yang pertama adalah kalian harus ketahui dari survei literatur dulu atau studi literatur. Studi literatur ini ya banyak sekali sumbernya ya teman-temannya. Ya mungkin teman-teman gak asing lagi dengan yang namanya jurnal, gak asing lagi dengan yang namanya buku, gak asing lagi dengan yang namanya website. Ya silakan cari-cari informasi terkait masalah gitu nah. Yang mungkin sudah kalian dapat nih, ada masalah lingkungan misalnya, sudah kalian dapat nih, terus survei lagi lebih dalam, lingkungan seperti apa gitu nah, masalahnya seperti apa. Mungkin di Banjarmasin misalnya, Banjarmasin kan kota 1000 sungai, sedangkan mungkin ya ada beberapa titik gitu yang memang berpotensi menjadi sumber banjir atau memang banyak sampahnya lah gitu ya. Nah, silakan cari survei berdasarkan studi literaturnya itu lebih mendalam lagi gitu nah. Dan lebih baiknya lagi adalah survei lapangan langsung. Dengan survei lapangan kalian pasti sudah tahu langsung kondisinya seperti apa gitu. Kemudian analisis kebutuhan. Silakan cari juga, jangan membuat solusi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tertentu di suatu spesifik lingkungan atau mungkin mencakup area yang sangat luas gitu ya. Jangan memberikan sebuah nanti solusi atau masalah yang sudah ada terus kamu atau kalian memberikan solusi yang pernah ada. Ya, jangan sampai gitu juga. Itu nanti berpotensi juga gagal biasanya. Nah, baru pertimbangkan kepentingan praktis dan teori teman-temannya. Silakan pertimbangkan gitu, kurang lebih itu kalian harus mematangkan apakah ini masyarakat nanti bisa nggak menerapkannya gitu. Apakah hal ini selajur dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya nggak, berdasarkan penelitian sebelumnya nggak gitu. Ya silakan kalian cari masalah yang memang itu berpotensi atau memang belum terselesaikan sampai saat ini, dan itu menjadi perhatian banget sampai saat ini ya. Itu yang paling penting, dan silakan ketahui dari yang keempat ini. Oke, selanjutnya kiat-kiat menentukan KTI ISAI berguna untuk masyarakat atau enggak. Kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ini adalah langkah-langkahnya, ada yang saya tebalkan, ini adalah yang paling penting ya. Pahami objek yang diteliti atau dikembangkan. Kalian harus memahami betul-betul. Jangan membuat ISAI atau KTI yang mana kalian itu nggak tahu. Ternyata, kalian membuat ISAI tapi nggak tahu latar belakang asal-usul dan segala macam permasalahannya yang mungkin
asal-asalan aja kalian buat. Jangan, karena takutnya nanti adalah ada kesalahan konsep atau miskonsepsi atau gimana yang memungkinkan kalian kelemahan dalam penulisannya, apalagi dalam pembuatan solusinya. Tahu-taunya ternyata solusi yang kalian tawarkan sudah ada. Oh, ternyata solusi yang kalian tawarkan malah sudah pernah diterapkan sebelumnya dan mereka sudah ada solusi yang lebih bagus dari yang kalian itu. Jadi kalian harus benar-benar pahami betul objek kalian teliti itu apa gitu nah. Dan yang kalian kembangkan itu gimana nantinya. Ya. Kalian harus tahu betul itu. Kemudian yang kedua, perhatikan kebutuhan dan tantangan masyarakat. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kenapa sih untuk masyarakat? Padahal ISE ini banyak loh. Bukan hanya untuk masyarakat saja. Tapi banyak misalkan yang bidang pendidikan khususnya. Kan potensialnya itu untuk peserta didik gitu nah. Mungkin untuk yang bidang lainnya gitu, sosial budaya atau ekonomi gitu kan. Tapi yang di sini dikatakan masyarakat itu sama kurang lebihnya sebenarnya itu adalah objeknya kalian itu adalah masyarakat tentunya. Peserta didik itu kan masyarakat. Benar kan? Kemudian ada juga yang misalkan industri atau misalkan pemilik-pemilik perusahaan mungkin yang mungkin jadi kalian objek kalian itu juga bagian dari masyarakat. Karena seluruh Indonesia yang namanya orang disebut masyarakat. Ya. Mungkin kalau misalkan kita lebih ke ada namanya pejabat dan segala macam, mereka itu juga adalah masyarakat Indonesia. Mungkin lebih tepatnya di sini adalah ke khalayak umum itu gitu nah, ke orang-orang itu maksudnya gitu ya. Silakan perhatikan kebutuhan dan tantangan masyarakat. Misalkan kalian ada ide misalnya ya, ada ide yang memang itu potensialnya adalah sangat bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Mungkin itu sangat dibutuhkan. Tapi kalian harus analisis dulu. Kalian harus berpikir dulu, apakah ini nanti nggak jadi tantangan? Apakah ini nantinya bukankah ini menjadi sesuatu hal yang memang ini bisa mendak di tengah perjalanan, mendak atau nggak jadi berkelanjutan di tengah perjalanan, ya silakan kalian analisis lebih dalam. Misalnya kalian ada rencana misalkan membuat sebuah karena kita nih kan kota Banjarmasin nih, mungkin ada aja yang suka-suka eksperimen di mana menjadikan air sungai menjadi sebuah bahan bakar minyak, bahan bakar motor atau hal sebagainya gitu nah. Yang mungkin kalian memanfaatkan potensi yang ada di Banjarmasin menjadi energi yang dapat digunakan oleh kota Banjarmasin. Kalian pasti lakukan eksperimen. Eksperimennya seperti apa itu terserah kalian. Mungkin ada aja yang berpikir seperti itu ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi tantangan di masa depan. Kenapa menjadi tantangan? Karena bisa jadi nih yang menjadi misalkan sungai yang kalian gunakan ini adalah sungai yang memang belum terpapar dengan bahan kimia misalkan. Sedangkan ke depan ini kita kan nggak tahu. Barangkali nanti ada industri tambang yang menyebabkan sungai itu menjadi tercemar dan menjadi berefek pada ketidakberlanjutan ide yang kalian tawarkan gitu. Seperti itu. Ya. Kalian juga harus memperhatikan seperti itu. Dan tentunya yang ketiga adalah memiliki tujuan yang jelas. Kalian membuat sebuah gagasan, membuat sebuah ide, tapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Itu juga gimana ya? Kayak tidak optimal gitu nah. Tidak memiliki keunikan. Tidak menjadi suatu hal yang kayak membuat kalian lebih gak expect gitu nah. Kayak terlalu umum lah, tidak spesifik lah dan segala macam gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan manfaat terhadap berbagai pihak. Ya teman-teman silakan gambarkan atau cari manfaat yang memang itu berpotensi untuk memiliki manfaat untuk berbagai pihak ya teman-teman. Yang terakhir,
gimana sih cara-cara kita atau kiat-kiat dalam menentukan solusi ya, solusi dari permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah. Ingat ya teman-teman, karya ilmiah ini banyak ya. Karya ilmiah yang khususnya kita bahas saat ini adalah KTI dan ISAI. Oke, pertama pahami permasalahan secara mendalam. Saya sudah tadi sampaikan sebelumnya. Kemudian kaji solusi yang pernah diterapkan sebelumnya. Ya, teman-teman silakan kaji solusi yang pernah diterapkan sebelumnya. Yang memang itu adalah sesuatu hal yang memang potensial diadakan di suatu objek tertentu. Ya, silahkan lihat dulu, baru kalian mengembangkan atau mengubahnya lebih menarik lagi, menjadi lebih yang urgensinya lebih luas mungkin, atau yang lebih memicu atau bermanfaat bagi banyak pihak teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ya teman-teman. Ini yang paling penting kalau misalkan kalian ikut ISAI, kalian harus perhatikan dampak dan keberlanjutan solusi yang ditawarkan. Kenapa disebutkan perhatikan dampak dan keberlanjutannya? Kalian kalau membuat ISAI, silakan gagas, silakan kalian kembangkan berdasarkan rentang tanggal atau rentang tahun yang cukup lama. Sehingga ini tidak hanya sekedar menjadi angan-angan ya, tidak hanya menjadi angan-angan, tapi melalui dengan kata-kata kalian di dalam ISAI menyebabkan reviewer atau juri atau dosen mungkin meyakinkan kalian yakin dengan isai kalian itu. Kalian jangan membuat isai, saran saya ya, jangan membuat isai yang memang hanya diperuntukkan untuk 1 tahun itu aja, atau hanya 1 bulan 2 bulan. Jangan, karena jika hanya rentang waktu seperti itu berpotensi gagal dan itu tidak ada keberlanjutannya. Apa dampaknya dong jika hanya dalam rentang tanggal itu? Kalian harus menggunakan aspek keberlanjutannya. Kemudian di bagian esainya silakan tuliskan solusi yang ditawarkan secara jelas dan juga terstruktur ya teman-teman. Kalau dari saya, karena saya lebih terbiasa mengikuti esai, kalau bagian isi atau pembahasan itu ada 5 subjudul yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu adalah pemicu gagasannya. Pemicu gagasannya ini silakan ambil dari studi literatur atau dokumentasi lampangan. Kemudian yang kedua, solusi yang ditawarkan. Silakan paparkan lebih dalam konsep atau desain rancangan yang ingin kalian tawarkan, yang ingin kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah langkah strategisnya. Langkah strategis apa gitu yang kalian laksanakan. Misalkan pertama-tama pastinya dalam melaksanakan sebuah ide itu adalah survei lapangan dulu. Mungkin itu dilaksanakan 2024. Kemudian yang kedua selanjutnya terakhir adalah biasanya adalah monitoring dan evaluasi ya. Ini di bagian langkah strategisnya. Kemudian yang keempat adalah pihak terkait. Silakan jabarkan pihak terkait apa aja, siapa saja gitu yang berpotensi untuk diajak kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya. Dan paling terakhir adalah adaptasi lingkungan objek dan relevansi sesuai norma. Jangan membuat ide yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, tidak sesuai dengan apa kebutuhan, dan jangan sampai memicu permasalahan yang lebih banyak lagi dari apa ide yang kalian tawarkan. Oke, silakan teman-teman, silakan di screenshot kalau misalkan kalian mau cari-cari informasi lomba KTI. Biasanya saya bersumber dari beberapa akun Instagram ini. Silakan di screenshot teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika memakan waktu kurang lebih 5 menit dari yang sudah ditargetkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber. Moderator. Terima kasih nih Kak atas penyampaiannya, sangat-sangat bermanfaat banget nih buat kami para pemula ya tentunya. Karena penyampaian materi workshop telah selesai nih, maka dilanjutkan acara tanya jawab. Kepada peserta jika ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand dan setelah dipersilakan dapat open mic menyebutkan nama dan asal.
Oh ya. Wah, sepertinya lagi nyusun kata-kata nih, Kak. Kalau saya yang bertanya dulu, boleh nggak sih, Kak? Boleh, silahkan. Baik, tadi kan kata kakak ada bilang nih, kalau mau ikut itu menargetkan apa ya? Target waktunya itu yang cukup lama agar matang. Nah, kalau misal ikutnya itu secara dadakan nggak? Dan itu diajak-ajak temen, bukan karena kemauan kita nih, tapi karena diajak-ajak temen yang punya embel-embel yang lumayan besar, itu gimana nih, Kak? Untuk persiapannya sendiri. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya juga pernah mengikuti hal seperti itu, atau kurang lebih pengalamannya seperti itu juga. Mungkin ini bagian dari pengalaman dari Dahlia sendiri ya mungkin ya. Sebenarnya dari pengalaman. Bukan mungkin akan terjadi, tapi ini kayaknya pengalaman deh kayaknya. Ya. Karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya, gini aja metode yang kalian lakukan adalah mungkin kalian ngikutin itu adalah dadakan. Tapi jangan harap itu, jangan jadikan apa ya, jangan kalian pikir ini bakal bisa menang, kalian harus targetkan menang. Jangan kalian targetkan menang, tapi yang kalian targetkan adalah yang penting selesai dulu, yang penting ini bisa diupload. Nah, setelah itu sembari menunggu pengumuman, maka yang kalian lakukan adalah silahkan kembangkan isai yang mungkin abal-abal tadi. Silahkan sesuaikan dengan apa ya, silakan targetkan dengan mungkin langkah strategisnya seperti apa, harus kalian matangkan lebih dalam, yang kalian bisa ikutkan di isai lainnya nanti. Jangan bedakan kelompok, tapi kelompok itu aja silakan kalian lebih matangkan lagi dengan ikut lomba yang lain yang sejenis begitu. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih nih Kak. Sebenarnya itu memang pengalaman saya beberapa bulan yang lalu ya. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ripda. Oke, terima kasih. Kalau misalkan kalian pastinya tentunya ingin mendapatkan hasil yang sempurna ya. Kalau ingin kalian mendapatkan hasil yang sempurna, tapi harus sempurna ya. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau KTI itu KTI dulu ya. Kalau KTI saya pernah membuatnya kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan. Karena saya mengembangkan sebuah media dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa bisa sampai 2 bulan? Karena di bulan pertama saya full time untuk membuat medianya itu, menggagas konsepnya seperti apa dulu, menggagas konsepnya baru didesain dan baru dijadikan sebuah produk yang nyata ataupun produk yang berbasis website gitu. Nah kemudian baru di bulan selanjutnya atau minggu pertama selanjutnya baru melakukan ujinya, uji validasi materi atau uji validasi media, kemudian baru terapkan, kemudian baru bagaimana implementasinya itu sangat-sangat
itu sangat-sangat singkat sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau hasil yang sempurna, maka harus maksimalkan sebisa mungkin. Kalau bisa desainnya itu dan pencarian materi atau mendesain dulu gitu, nah mendesain konsep seperti apa sebelum menjadi produk nyata, itu gunakan waktu kurang lebih 3 minggu atau sampai 1 bulan gitu. Nah kemudian baru disusun esainya, kurang lebih kalau misalkan produknya sudah ada, penyusunan esai pun akan bakal mudah terjadi atau bakal mudah kita tulisnya. Kemudian untuk apa namanya, untuk esai juga kurang lebih saya menulisnya adalah 2 minggu atau sampai 3 minggu. 2 minggu atau sampai 3 minggu itu menggunakan waktu 1 minggu untuk cari-cari dulu apa yang perlu dikembangkan, masalahnya apa, baru minggu kedua itu mendesainnya, baru minggu terakhirnya adalah menuliskan esainya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kalian silakan buat esai dan KTI dari sekarang, tidak harus ada info lomba. Sehingga nanti pas ada info lomba, kalau ada terkait, maka kalian silakan ikutkan. Jadi kalian tinggal upload lagi nih gitu. Nah jadi silakan kalian buat, silakan kalian susun esainya, jadi nanti di akhir silakan kalian tinggal upload sesuaikan dengan format dari panitianya, begitu. Apakah bisa dipahami, Rifda? Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi nih Kak, kepada siapa, dipersilahkan. Sudah dibisukan, belum terdengar. Jadi kemarin itu ada yang KTI, jadi persyaratan itu persyaratannya itu full abstrak duluan baru full paper. Ya. Sedangkan timeline-nya itu mungkin sekitar 3 minggu, dan itu tips dari kakak apa ya Kak? Oke. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Biasanya kalau KTI benar, saya juga lupa tadi, biasanya kalau KTI memang abstrak duluan ya, baru kalau lulus abstrak baru disusunlah KTI-nya. Oke. Makanya di awal intinya kalian sesuaikan dulu format dari abstrak itu kan pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Nah, kebanyakan apa yang ditulis di abstrak tidak terjadi di penulisan KTI. Karena otomatis teman-teman kalian menulis hasil dan pembahasannya padahal kalian belum melaksanakan penelitiannya, ya kan? Kalian pendahuluan mungkin oke lah, pendahuluan itu sedangkan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian tujuannya mungkin kalian harus benar-benar jangan kalian mengatakan misalkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, jangan. Kalian penulisannya ini seperti ini, tujuan dari riset ini atau tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis, jangan sampai ada untuk mengetahui lah, untuk memahami, jangan. Atau lebih tepatnya adalah untuk menganalisis ini, untuk mengoptimalkan ini, untuk memaksimalkan ini gitu. Nah kemudian untuk metodenya silakan kalian jabarkan, silakan kalian belajar, mungkin kalian sudah banyak ya diberikan materi-materi mungkin bagaimana itu metode penelitian, pengumpulan data maupun analisis datanya seperti apa. Hasil dan pembahasan inilah yang menjadi suatu hal yang kayak tantangan kita dalam menulis abstrak. Nah, yang kalian lakukan adalah silakan tulis hasilnya itu, target kalian itu seperti apa? Target yang ingin kalian capai itu seperti apa? Targetnya harus sesuai dengan isi atau sesuai dengan judul esai kalian, jangan melenceng. Kemudian, dan harapan besarnya ya, itu bisa terjadi di penelitiannya, itu bisa terjadi di risetnya. Kalau nggak terjadi di risetnya, bisa juga menjadi suatu hal minus. Nah, stepnya agar bisa sesuai, mungkin saya nggak mungkin sih katakan di sini, cuman
silahkan teman-teman berkreasi sebisa mungkin. Kalau semisal nggak sesuai sebenarnya dari apa yang sudah kalian tulis di abstrak terlebih dahulu kemarin, maka silahkan mungkin bisa diubah-ubah sedikit sih saran saya ya. Diubah-ubah sedikit agar bisa lebih sesuai. Mungkin kita salah, cuman jangan juga mengubahnya lebih besar sehingga bisa menjamin dari jurinya sendiri. Begitu teman-teman. Bisa dipahami, siapa? Bisa, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya Kak Ezer. Ya, silakan Zagoto. Ya, sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Vanes. Saya izin bertanya, mungkin mengenai dari pengalaman-pengalaman Kak Ezer yang sudah tidak asing lagi bagi kami itu, baik dari pengalaman penulisan KTI, esai. Di sini saya mau bertanya Kak tentang penulisan esai. Mungkin Kakak sudah mendapatlah dibilang kayak bentuk-bentuk permasalahan atau pokok-pokok permasalahan di mana esai kita itu tidak tertarik atau istilahnya tidak lolos lah dibilang begitu Kak. Oke, terima kasih Vanes pertanyaannya. Masalah-masalah esai, masalah-masalah yang mana masalah tersebut tidak mendukung esai kita lolos gitu ya pertanyaannya. Nggih. Oke, siap. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masalah banyak banget. Tapi jangan sampai cari solusi yang sudah pernah diterapkan sebelumnya. Khususnya di perikanan nih, Vanes ya. Perikanan kan, Vanes ya. Mungkin lebih ke akuariumnya ya. Ada pernah saya ini ya berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa pertanian, kalau nggak mantan juga atau alumni dari Waketum tahun lalu. Itu idenya bagus juga, di mana terkait bisa menggabungkan pertanian dengan perikanan. Maka dalam membuat esai silakan kalian itu bisa kolaborasi dengan disiplin ilmu ini dengan disiplin ilmu ini. Misalkan masalah yang memang benar-benar gak lolos nih, misalnya di bidang perikanan misalnya ya, membuat sebuah jaring gitu nah, jaring yang mungkin agar ikan itu tidak bisa keluar gitu, ya kan, misalkan nih, itu kan otomatis masa atau solusi atau masalah yang ada itu kan sudah kan ada sebelumnya. Cuman agar lebih kreatif, kamu bisa menerapkan atau mendesain, kalau dalam esai ya, mendesain sebuah alat, mungkin mendesain sebuah alat yang mana jaring itu bisa bergerak otomatis, bisa menjadi sebuah penghalang bagi ikan agar tidak keluar dari sarangnya mungkin, misalkan begitu. Nah, ide-ide lain misalkan yang kayak yang seperti tadi saya katakan di transportasi misalnya. Di Banjarbaru ada nggak transportasi kayak bus Tayo gitu, ada nggak? Kayak di Banjarmasin kan ada bus Tayo. Kalau di kan umumnya kan yang umum digunakan kan bus Trans Banjar Bakula misalnya kan. Itu kan seluruh Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala dan Pelaihari itu apa ya? Tanah Laut gitu. Nah, yang di Banjarbaru ada nggak yang kayak semacam kalau di Banjarmasin bus Tayo gitu? Area Banjarbaru aja ada nggak? Ada juga. Ada. Nah, silakan kalian memberikan solusi seperti ini. Silakan ingin meluaskan area gitu, nah area di Banjarbaru yang memang harus ditempuh oleh bus itu sendiri. Seperti itu. Apakah Vanis bisa dimengerti? Terima kasih Kak Ezer. Si Vanis. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Permisi Kak, perkenalkan saya Selina dari Fakultas MIPA. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara Kakak itu mengasah tulisan atau gaya bahasa Kakak
agar bisa lebih baik atau menarik buat dewan juri gitu. Terus apakah ada tips-tipsnya dari kakak dan aplikasi apa aja sih yang kakak pakai untuk penunjang pembuatan pembuatan KTI atau esai? Entah dari kakak mencari jurnal atau sebagai macamnya gitu, Kak. Oke, Baik, terima terima kasih kasih. atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Selina yang dari FMIPA. Eh, yang perlu kalian ketahui sebenarnya adalah tergantung dari jam terbang teman-teman semua ya. Tergantung dari jam terbang teman-teman semua dan tergantung dari keseringan teman-teman dalam menulis esai. Awal-awalnya saya mengikuti esai, tulisan saya pas saya baca-baca saat ini, aduh hancur banget asli. Dan saya baru saya kepikiran, oh pantas aja juga nggak lolos ini. Karena banyak sekali yang membuat saya tuh itu tadi, dalam penulisan esai itu jangan sesekali kalian menggunakan di awal paragraf atau awal kalimat itu adalah kalimat penghubung. Ya, jangan sampai. Mungkin bisa seperti oleh sebab itu, karena pun jangan, namun pun jangan, tapi akan tetapi bisa. Ya, misalkan yang disebabkan oleh ini gitu, nah jangan sampai itu di awal kalimat begitu. Kemudian usahakan ini dalam penulisan esai atau KT ini runtut ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini dari hal umum dulu baru ke hal yang lebih spesifik. Dari Indonesia dulu mungkin yang kalian bahas, baru turun ke Kalimantan Selatan, baru turun ke kota Banjarmasin gitu. Kalian harus dari hal umum ke hal yang spesifik. Banyak yang menjelaskan atau banyak yang memberikan atau menulis esai itu atau KTI itu campur banget. Misalkan di paragraf pertama dia membahas Indonesia, terus paragraf kedua dia membahas kota Banjarmasin, baru di paragraf ketiga dia membahas Kalimantan Selatan. Itu sangat sudah salah total tuh. Itu sudah salah total karena tidak runtut dari hal atas ke bawah. Ya. Kemudian kalau di pendahuluan teman-teman silakan di paragraf terakhirnya itu adalah berikan gambaran umum dan gambaran secara singkat ide kalian itu apa. Dengan kalimat pertamanya adalah begini. Misalkan paragraf 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai nih. Nah, paragraf kelima ini adalah ide yang kalian tawarkan itu apa gitu. Nah, kalian mengatakan di pertama itu adalah berdasarkan data dan fakta. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini itu silakan tuliskan apa masalah yang kalian temukan. Masalah transportasi bla bla bla, masalah lingkungan bla bla bla, dapat diselesaikan dengan tawaran solusi bla 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 yang dapat berpotensi untuk mengoptimalkan bla 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 bla. Baru masuk ke bagian isi dan pembahasannya kalau esai. Kemudian untuk mengikuti esai ini saya biasanya menggunakan aplikasi yang sederhana yang juga biasa kalian lakukan, bisa kalian gunakan juga ya. Untuk cari jurnal saya juga pakai Google Scholar kok. Untuk cari buku juga palingan saya pakai PDF Drive, cari di Google aja PDF Drive tuh. Nanti cari buku sesuai apa yang kalian gunakan. Di Google Books juga silakan cari buku apa yang kalian gunakan, tapi terkadang itu terbatas gitu. Jadi silakan nasib-nasiban gitu nah. Kemudian untuk cari jurnal internasional, saya biasanya cari di Google Scholar dulu, baru setelahnya saya menggunakan website scihub.se. Nanti biar saya tulis dulu ya, mana pesan. scihub.se itu nantinya silakan salin link yang di ini scihub.se itu scihub.se ini biasanya kalian bisa menyalin link jurnal internasional, baru kalian cantumkan di scihub.se ini tadi. Scihub ini yang mana nantinya ada beberapa jurnal internasional yang tidak terbuka, tapi mudah-mudahan melalui website ini bisa terbuka gitu nah. Baru kerjaan kalian setelah itu silakan diterjemahkan gitu nah kalau misalkan kalian nggak paham isinya. Kalau untuk ngedesain, misalkan saya kan biasanya sering ngedesain aja, biasanya menggunakan aplikasi Canva saja biasanya. Kalau untuk photoshoot dan segala macam atau draw gitu ya,
saya nggak pernah pakai sih. Cuman kalau misalkan kalian ada potensi menggunakan itu, misalkan ada AutoCAD juga mendesain rumah seperti apa gitu nah, rumah masa depan seperti ini gitu nah, bisa juga jadi ide itu. Kalian silakan gambarkan konsepnya seperti apa, kalian tulis dalam bentuk esai. Intinya teman-teman, esainya harus kreatif, penulisannya jangan sampai awal kalimat itu adalah kata penghubung. Begitu. Apakah siapa tadi yang bertanya? Selina kah? Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya kembali mengenai materi workshop hari ini? Jika tidak ada, akan ditutup. Ya, silakan Kak Risma. Baik, di sini saya bertanya mengenai penulisan esai ataupun KTI. Mungkin teman-teman di sini juga mempunyai permasalahan yang sama dalam penulisan. Ada paragraf, misal dalam pendahuluan. Kadang setelah menulis satu paragraf, menulis paragraf selanjutnya itu bakal bingung. Jadi, ulun minta tips and triknya nih, bagaimana sih Kak menyusun kerangka berpikir tiap paragraf itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Gini, misalkan di paragraf pertama ya, paragraf pertama seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan yang paling umum dulu. Makanya kalau misalkan kalian mau menulis esai atau KTI, saya sarankan jangan yang dari khusus dulu. Misalnya nih, di paragraf pertama, kalimat pertama adalah kita bahasnya ini dulu ya, satu topik aja dulu, misalkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang bla 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 bla. Terus kalimat keduanya dalam satu paragraf itu ya. Kemudian permasalahan ini dapat dilihat dari kecenderungan peserta didik dalam hal menggunakan gadget, misalnya menggunakan gadget, misalnya HP atau laptop yang cenderung digunakan untuk main game daripada dijadikan sebagai bahan atau bahan belajar gitu. Nah, kemudian kalimat ketiga, peristiwa ini menjadi perhatian utama dalam pendidikan di Indonesia, yang mana hal ini harus segera ditangani untuk bisa diselesaikan agar peserta didik dapat memanfaatkan gadget itu menjadi sebuah media untuk belajar gitu. Kemudian baru di paragraf terakhir itu usahakan lebih spesifik, misalkan kamu mengembangkannya di Kota Banjarmasin misalnya. Nah, peristiwa ini dapat diketahui di Kota Banjarmasin, khususnya di SMA ini misalnya. Khususnya di SMA ini peserta didik jarang sekali menggunakan HP sebagai media untuk belajar. Nah, baru di paragraf selanjutnya tetap cantumkan di Kota Banjarmasin tadi. Kota Banjarmasin ini menjadi perhatian khusus pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Karena hal tersebut dirasakan di SMA ini, yang mana di SMA ini peserta didik bla 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 bla. Baru selanjutnya
baru masuk di kalimat keduanya berdasarkan survei lapangan atau berdasarkan Risma 2023 menyatakan ini. Nah, kemudian lanjutkan di paragraf selanjutnya. Peristiwa ini juga didukung oleh studi lapangan yang langsung dilaksanakan di SMA ini, di kelas ini. Memang peserta didik ini. Kemudian jelaskanlah di situ masalahnya apa yang ditemukan. Silakan juga cantumkan penelitian-penelitian terkait yang mungkin itu dilaksanakan di Kota Banjarmasin gitu. Kemudian baru di paragraf terakhir kalian mengatakan di situ adalah berdasarkan data dan fakta di atas. Permasalahan ini harus diselesaikan secara efektif melalui solusi yang tepat, yakni bla 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 bla, untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan, atau untuk meminimalisir bla 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 bla, seperti itu. Kalau di pendahuluan, begitu juga di isi selanjutnya. Usahakan setiap paragraf itu, kalimat yang terakhir adalah kalimat yang ada kaitannya dengan paragraf 1, tapi menjadi acuan untuk melanjutkan paragraf kedua. Jangan kalian menggunakan kalimat terakhir di paragraf pertama, tapi nggak bisa menjadi lanjutan di paragraf kedua. Jangan. Usahakan kalau nggak ada, kalian tambahkan gitu, sehingga menjadi acuan di paragraf kedua. Intinya, saya sarankan banget teman-teman dari hal umum dulu ke hal khusus. Jangan hal khusus ke hal umum, nanti amburadul. Gitu Risma, apa bisa dipahami Risma? Bisa Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, saya cukupkan. Baik, saya hitung sampai 3. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup. 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah aktif bertanya, dan mohon izin Kak Ejar agar tetap on cam untuk penyerahan kenang-kenangan. Untuk PDD bisa ambil alih. Saya izin menghitung. PDD apakah sudah siap? Baik, 1, 2, 3.
Untuk PDD apakah sudah aman? Baik, sudah aman, Kak. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ejar. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, setelah ini ada sesi foto bersama yang akan diambil alih oleh PDD. Kepada PDD kami persilahkan. Baik, tolong untuk dibuka semua ya kameranya. Tolong yang belum on cam di on cam kan dulu. Oke. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih panitia. Izin pamit. Terima kasih kepada PDD. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula acara workshop KTI dan SI pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Eja.